Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan tugas besar interaksi manusia dan komputer. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iputu Ramadika Putra. Nama saya Ignatius Dimas Dwi Sulistria. Nama saya Yosia Hidistira. Nama saya Yohanes Rian. Di sini saya akan membahas dua bab, yaitu bab yang pertama pendahuluan dan juga bab yang kedua yaitu use case diagram. Oke. Bab yang pertama pendahuluan. Interaksi manusia dan komputer merupakan ilmu yang mempelajari perencanaan dan desain tentang bagaimana pengguna dan komputer dapat bekerja sama sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Kemudian, di bidang kesehatan, rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Informasi seperti jadwal dokter, ketersediaan kamar, dan layanan rumah sakit menjadi sangat penting di mata masyarakat. Kemudian, apa sih tujuan penulisan dokumen ini? Dokumen ini merupakan dokumen spesifikasi perancangan perangkat lunak berbasis web sistem informasi rumah sakit kasih ibu. Untuk mendefinisikan perangkat lunak yang meliputi deskripsi use case diagram, deskripsi fungsionalitas sistem, dan desain antarmuka. Dokumen ini ditulis agar memudahkan dalam memperbaiki kekurangan pada sistem. Kita langsung ke bab 2, yaitu use case diagram. Di sini ada dua aktor yang berada di luar sistem, yaitu pasien dan juga admin. Di sini pasien bisa menjalankan beberapa fungsi, yaitu yang pertama, si pasien bisa melihat profil rumah sakit seperti visi dan misi rumah sakit kasih ibu, sejarah, dan lainnya. Lalu melihat pelayanan rumah sakit, kemudian melihat info tiket kepuasan pelanggan, sehingga pasien bisa mengetahui apakah pelanggan sebelumnya puas dengan pelayanan rumah sakit kasih ibu. Kemudian si pasien bisa melihat fasilitas dan bangunan rumah sakit, kemudian bisa melihat info dokter, sehingga pasien tahu jadwal pasti dokter tersebut di rumah sakit kasih ibu. Kemudian si pasien bisa melihat info kamar, bisa melihat info antrian pasien, kemudian si pasien juga bisa melakukan registrasi dari website, dan juga jika pasien ada pertanyaan, si pasien bisa memberikan pertanyaan langsung kepada admin. Kemudian bisa edit akun user, lalu melakukan pendaftaran pasien, dan juga si pasien juga bisa memberikan kritik dan saran kepada rumah sakit kasih ibu. Di sini admin ada dua fungsi utama, yaitu melakukan validasi registrasi dan juga memberikan jawaban langsung. Nah, di sini tiga fungsi ini yaitu edit akun user, pendaftaran pasien, dan juga melakukan pengaduan layanan. Di sini ada anak panah yang menuju ke fungsi login. Dan di sini ada keterangan include. Ini artinya tiga fungsi ini tidak akan bisa dijalankan sebelum user melakukan login ke sistem informasi sistem informasi kasih ibu. Kemudian untuk kasus ini si admin tidak akan bisa memberikan jawaban kepada pasien jika pasien tidak memberikan pertanyaan kepada admin. Kemudian di sini ada kesalahan, seharusnya anak panahnya menuju ke registrasi akun website. Jadi setelah pasien melakukan registrasi akun website, kemudian akan divalidasi oleh admin. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada bab 3 terdapat deskripsi fungsional sistem. Di sini akan menjelaskan tentang deskripsi pada tiap fungsi dan rasionalnya. Ini akan memberikan informasi kepada atau pasien mengenai visi dari macam penghargaan yang dari rumah sakit kasih ibu. Kemudian rasionalnya, fungsi ini memberikan dukungan informasi atas pekerjaan yang dibutuhkan atas jenis pelayanan yang berjalan rumah sakit dengan lancar. Kemudian ada fungsi layanan rumah sakit akan memberikan
informasi dan gambaran mengenai berbagai jenis layanan yang disediakan dan yang terdapat pada rumah sakit Kasibu. Rasionalnya ini memberikan dukungan atas ketersediaan yang dibutuhkan agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian fungsi melihat tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, tingkat kebersihan, prosedur penerimaan pasien, dan lain sebagainya yang diberikan oleh rumah sakit. Rasionalnya fungsi ini memudahkan pasien untuk memutuskan apakah rumah sakit ini melayani pasiennya dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah prototipe dari website rumah sakit Kasibu. Pada tampilan yang pertama adalah home, yang di sebelah kanan atas terdapat sebuah kontak rumah sakit Kasibu yang dapat digunakan user untuk melakukan kontak terhadap rumah sakit Kasibu. Yang di sebelah atas terdapat 4 menu header yang terdiri dari profil, layanan, registrasi, dan login. Yang di sebelah bawah terdapat 7 menu utama yang dapat digunakan user untuk mengakses rumah sakit Kasibu. Yang sebelah footer terdapat sebuah fitur tambahan di mana tersedia icon yang berfungsi untuk menunjukkan website lain dari rumah sakit Kasibu. Di bagian kanan bawah terdapat fitur chat yang digunakan untuk melakukan pemberian pertanyaan terhadap admin. Untuk profil terdapat enter keyword atau search box yang digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan oleh user. Dan isinya terdapat sebuah lokasi, visi misi, tujuan, prestasi, dan penghargaan. Yang ketiga layanan yang berisi layanan unggulan dan tata cara melakukan alur pendaftaran online. Yang keempat melakukan registrasi akun yang di mana user melakukan pendaftaran akun untuk membuat akun untuk melakukan pendaftaran online. Yang kelima, login yang digunakan untuk memasuki akun untuk melakukan pendaftaran pasien online. Yang sebelahnya adalah ada icon akun untuk melihat informasi akun dan dapat melakukan edit akun. Untuk icon rumah dapat digunakan untuk kembali ke menu home. Yang selanjutnya ada pendaftaran pasien yang digunakan untuk mendaftar pasien. Yang kedua ada info jadwal dokter yang berisi jadwal dokter beserta spesialis, spesialis, hari kerja, dan jam. Yang ketiga ada antrian pasien. Untuk mencari antrian pasien dapat digunakan search box untuk mencari antrian pasien. Untuk info kamar inap terdapat informasi lengkap tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit Kasibu. Untuk kepuasan pelanggan, user dapat melakukan survei terhadap rumah sakit tentang bagaimana seberapa puaskah user terhadap rumah sakit Kasibu. Dan di sini terdapat grafik bagaimana rumah sakit Kasibu melayani dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya ada bangunan dan fasilitas yang terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh pasien di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini digunakan user untuk melakukan pengaduan terhadap rumah sakit, dan di bawah home terdapat sebuah bagian untuk memberikan berita-berita terbaru yang diberikan oleh Rumah Sakit Kasibu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada bab kelima pada laporan kelompok kami, yaitu terdapat teori IMK dan prinsip perancangan yang terdapat pada desain. Teori IMK digunakan dalam proses perancangan desain yang bertujuan agar pada proses perancangan desain memperhatikan segala bentuk karakter manusia
termasuk sifat dan ragam dialog manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer. Dalam perancangan desain ini, kami menggunakan 3 jenis teori yang kami gunakan. Yang pertama adalah teori aspek teknologi di dalam IMK. Sebuah piranti input yaitu keyboard dan mouse, dan satu piranti output yaitu layar tampilan. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori aspek teknologi dalam IMK, yang berkaitan dengan model interaksi manusia dan komputer. Di dalam teori ini, kami menggunakan berbagai jenis interaksi yang terdapat pada teori ini untuk membantu kami dalam proses perancangan. Kemudian ada teori paradigma dan prinsip usability. Di dalam teori ini, terdapat 4 prinsip yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan website ini. Kemudian ada prinsip rancangan GUI yang digunakan dalam pembuatan rumah sakit ini. Yang pertama itu adalah prinsip metafor atau simbol. Metafor sendiri memiliki arti meminjam tingkah laku sistem yang sudah sangat familiar. Kemudian yaitu adalah prinsip kedua yaitu fitur exposure, di mana memiliki arti memperlihatkan kepada pengguna secara jelas fitur apa saja yang terdapat dan dapat digunakan pada website. Kemudian ada prinsip yang ketiga yaitu coherence, yang memiliki arti tingkah laku suatu program internal atau eksternal secara konsisten dalam menampilkan sebuah menu. Kemudian ada prinsip yang keempat yaitu adalah safety. Safety memiliki arti suatu sistem atau aplikasi terdapat suatu guidance yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan tingkat kenyamanan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu konteks, yaitu memiliki arti membatasi aktivitas user sehingga sesuai dengan konteks tertentu yang diinginkan oleh sistem. Kemudian yang keenam yaitu adalah prinsip simplicity, yaitu memiliki arti dalam membangun suatu UI, sistem harus berdasarkan kesederhanaan dan mudah digunakan. Selanjutnya yaitu ada prinsip prevention dan forgiveness. Prinsip ini memiliki arti yaitu mencegah dan memperbaiki kesalahan. Kemudian adalah prinsip yang ada prinsip ke-8 yaitu estetik, di mana artinya suatu sistem tidak perlu terlihat artistik namun juga tidak terlihat kasar. Kemudian ada prinsip yang terakhir yaitu user testing. Prinsip ini memiliki arti desain UI diujikan kepada beberapa orang atau kelompok untuk mendapatkan feedback terhadap desain tersebut yang bertujuan untuk memberikan pencerahan, memperbaiki kesalahan website sehingga cacat dan atau kesalahan website tersebut sangat minim. Demikian presentasi yang saya lakukan. Untuk bab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil evaluasi sistem informasi kasih ibu. Di sini kami menggunakan metode usability testing, yaitu proses melakukan wawancara terarah dengan pengguna sambil mereka menggunakan prototipe atau aplikasi sebenarnya untuk mencoba task-task tertentu. Kemudian di sini ada beberapa tahapan atau metodologi yang digunakan dalam evaluasi ini. Yang pertama, menetapkan tujuan studi, kemudian menentukan format dan tempat studi, menentukan jumlah responden, kemudian menyeleksi responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, kemudian menulis teks yang sesuai dengan tujuan, membuat sebuah pilot studi, dan yang terakhir adalah kita menulis test plan. Kemudian di sini ada kelebihan dalam menggunakan metode ini. Kita bisa mengetahui apa yang dipikirkan user mengenai masalah desain yang ingin diselesaikan dan dapat mengetahui apakah interface dapat dimengerti user. Kemudian dalam suatu metode, selain kelebihan pasti ada juga beberapa kekurangannya. Di sini kekurangannya adalah tidak dapat memberikan informasi tentang fitur tambahan yang dibutuhkan user di dalam aplikasi. Dan usability testing tidak dapat memberikan informasi apakah produk yang akan dipasarkan bisa sukses atau tidak. Di sini kami sudah mendapatkan hasil evaluasi dari beberapa responden. Saat user menggunakan website ini, pada menu registrasi akun dan login atau sign-in, pada rata-rata responden tidak ada kendala. Begitupun pada saat mengakses menu pendaftaran pasien. Pada menu info bangunan dan juga fasilitas, responden diberi kemudahan akan adanya tombol read mode di setiap informasi yang ada. Info kepuasan pelanggan juga jelas cara mengaksesnya dan penggunanya. Begitupun dengan pada saat responden ingin mengakses menu info dokter dan juga info antrian. Di sini responden dengan mudah bisa mengakses menu tersebut tanpa adanya kesulitan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.